Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 30. Tertulis demikian. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bagi kita terasa seperti kebetulan, seringkali bukanlah kebetulan. Suatu kali saya mengunjungi seorang teman yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Dan di ruangan perawatan kelas 3 itu, ada seorang pasien lain yang dalam kondisi terminal illness. Ia bukanlah orang yang percaya. Saya berbincang dengannya, dan oleh gerakan Roh Kudus, saya menyampaikan cerita tentang anak yang hilang. Lalu menanyakan apakah ia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Saat itu ia menolak, tapi selama beberapa hari kemudian saya terus mengunjunginya dan memberikannya semangat. Lalu kembali satu kali lagi saya menyampaikan tentang firman Tuhan dan menanyakan apakah ia mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia menyatakan kesediaannya dan berdoa menerima Kristus dalam hidupnya. Roh Kudus memimpin kita dalam berbagai hal, termasuk untuk bertemu orang-orang tertentu dalam rutinitas atau kegiatan kita. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita hendaknya peka dan bergerak sesuai dengan maunya Tuhan. Filipus dalam ayat ini mendapatkan suatu tuntunan Roh Kudus untuk pergi ke sebuah jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan secara detail, Roh Kudus menyuruhnya mendekati seorang sida-sida Ethiopia yang sedang duduk di atas keretanya. Sungguh luar biasa bagaimana Roh Kudus memimpin dan memberikan arah spesifik dalam kehidupan kita yang percaya. Dengan penuh ketaatan, Filipus menjalankan perintah Roh Kudus. Ia mendekati kereta itu dan mendengar sida-sida Ethiopia tersebut sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan Filipus dengan kepekaan dan kerendahan hati bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Dalam ayat-ayat selanjutnya kita dapat membaca apa yang terjadi. Sida-sida itu bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, dan memberi dirinya dibaptis. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita dari ayat-ayat ini adalah: pertama, kita perlu belajar mendengarkan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang aktif dan berkomunikasi dengan kita. Ia mau memimpin dan mengarahkan setiap langkah kita. Ketika kita belajar untuk mendengar, merespon dan mentaati suara Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing kita menuju jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Bukan hanya dalam soal pelayanan rohani, tapi dalam berbagai aspek di hidup kita, seperti studi, pekerjaan, usaha, dan apapun juga. Roh Kudus akan menolong kita untuk melangkah dalam jalan-jalan yang berkenan kepada Tuhan. Kedua, kepekaan dan kerendahan hati merupakan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan perintah dan suara Roh Kudus. Filipus tidak hanya mendengar, tapi juga mengamati situasi di sekitarnya, dan ia taat. Filipus mendekat dan bertanya, apakah sida-sida itu mengerti apa yang dibacanya. Sikap rendah hati dan ketaatan serta kepekaan seperti ini memungkinkan kita untuk menghormati dan membantu orang lain
dengan kasih dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, gunakan kesempatan yang ada untuk mewartakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak pernah tahu kapan lagi ada kesempatan. Ketika kita berjumpa dengan seseorang oleh kegerakan Roh Kudus, sampaikanlah tentang kabar baik di dalam Tuhan Yesus selagi ada waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bergantung selalu pada Roh Kudus. Belajarlah untuk mendengarkan dan merespon suaranya dalam kehidupan sehari-hari kita. Roh Kudus mau memimpin dan mengarahkan kita pada jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Suara Roh Kudus tidak akan berlawanan dengan firman Tuhan. Roh Kudus membimbing kita masuk dalam kebenaran. Mari taat dan setia dan kerjakan apa yang menjadi kehendak suara Tuhan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kehidupan kita membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari, kami mengerti bahwa Engkau ya Roh Kudus selalu membimbing kami, berbicara kepada kami, memberitahukan apa yang perlu kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk peka mendengar suara-Mu dan taat meresponi dengan baik apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami terus, semakin kami peka, semakin kami mampu mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kemauan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pimpin kami terus supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu. Jalan keluar yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.